Halo, perkenalkan nama saya Aprianto Kislepetandian dari kelas B dengan NIM 2020-31062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus tentang bagaimana cara saya berinteraksi dengan komputer di tempat saya. Adapun beberapa faktor penting dalam IMK, yang pertama itu penglihatan. Penglihatan pada manusia tentu berkaitan dengan mata. Fungsi mata ini untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif, tekstur, dan warna. Dalam dunia nyata, mata selalu digunakan untuk melihat semua bentuk 3 dimensi, sedangkan dalam sistem komputer yang menggunakan layar 2 dimensi, mata kiri dipaksa untuk dapat mengerti bahwa objek pada layar tampilan tersebut harus dipahami sebagai objek 3 dimensi. Pada penglihatan, terdapat beberapa hal. Yang pertama itu luminance. Luminance adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan permukaan objek. Semakin besar luminance dari sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Besarnya luminance sebuah objek atau layar tampilan juga akan menyebabkan mata bertambah sensitif terhadap kedipan atau flicker. Yang kedua yaitu kontras. Kontras adalah hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Untuk mendapatkan nilai kontras ini, dengan melihat selisih antara luminance objek dengan latar belakangnya dibagi dengan luminance latar belakang, sehingga objek dapat mempunyai kontras negatif atau positif tergantung dari luminance objek itu terhadap luminance latar belakangnya. Yang ketiga yaitu kecerahan. Kecerahan adalah tanggapan subjektif terhadap cahaya. Besarnya luminance suatu objek dapat berimplikasi pada kecerahan, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Pada gambar kisi-kisi di atas, kisi-kisi kiri Anda akan melihat kesan titik putih pada perpotongan antara garis vertikal dan horizontal. Pada kisi-kisi kanan, Anda akan melihat kesan titik hitam pada perpotongan antara garis vertikal dan horizontal. Tetapi jika mata Anda tepat pada titik perpotongan tersebut, titik hitam atau putih tersebut akan lenyap. Yang keempat yaitu sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan atau visual angle adalah sudut yang berhadapan oleh objek pada mata. Sudut penglihatan ini mengindikasikan seberapa banyak area dari pandangan objek yang tertangkap atau berhubungan dengan ukuran dan jarak dari mata. Sedangkan ketajaman penglihatan adalah kemampuan mata untuk mempersepsikan gambaran detail objek yang dipandang dengan jelas. Yang kelima yaitu medan penglihatan. Medan penglihatan adalah sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Medan penglihatan dibagi 4 daerah, yaitu yang pertama, penglihatan binokuler. Daerah di mana kedua mata mampu melihat sebuah objek dalam keadaan yang sama. Pada daerah ini, mata dapat bergerak ke kiri dan ke kanan sejauh sudut 62 derajat sampai 74 derajat. Yang kedua yaitu penglihatan monokuler kiri. Daerah di mana mata kiri dapat bergerak ke sudut paling kiri. Yang ketiga yaitu penglihatan monokuler kanan. Daerah di mana mata kanan dapat bergerak ke sudut paling kanan. Dan yang keempat yaitu daerah buta.
daerah yang tidak dapat dilihat oleh kedua mata. Selanjutnya, warna. Warna adalah hasil dari cahaya yang terbentuk dari hue atau corak, intensity atau intensitas, dan saturation atau kejenuhan atau jumlah putih pada warna. Seseorang yang mempunyai penglihatan warna normal mampu membedakan kira-kira 128 warna yang berbeda. Dengan warna manusia mampu membedakan satu objek dengan objek yang lain, sehingga manusia dapat terbentuk dalam mengolah data menjadi informasi. Penggunaan warna yang sesuai dengan pengguna akan mempertinggi efektivitas tampilan grafis, tetapi tidak ada standar yang dapat digunakan sebagai acuan resmi tentang penggunaan warna yang bagus, karena karakteristik orang per orang berbeda dalam hal persepsi tentang warna. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan warna antara lain, yang pertama yaitu aspek psikologi. Hindari penggunaan warna tajam secara simultan. Warna cyan, biru, dan merah tidak dapat dilihat secara serempak atau serentak, karena dapat menyebabkan mata menjadi lelah. Hindari warna biru murni untuk teks, garis tipis, dan bentuk yang sangat kecil. Mata kita tidak dapat melihat objek yang terperinci atau kecil, tajam, serta bergelombang pendek. Hindari warna merah dan hijau untuk tampilan yang berskala besar, tetapi gunakan warna biru dan kuning. Pengaturan cahaya di dalam ruangan diperlukan karena warna akan berubah ketika cahaya berubah. Selanjutnya, aspek persepsi. Layar tampilan dapat diterima atau tidak oleh pengguna saat sangat bergantung pada warna yang digunakan. Warna dapat meningkatkan interaksi hanya jika implementasinya mengikuti prinsip dasar dari penglihatan warna oleh manusia. Tidak semua warna ini mudah dibaca. Secara umum, latar belakang dengan warna gelap akan memberikan kenampakan yang lebih baik atau informasi yang lebih jelas dibanding warna yang lebih cerah. Selanjutnya yang ketiga, aspek kognitif. Penggunaan warna bertujuan untuk menarik perhatian atau pengelompokan informasi, sehingga tidak diperlukan menggunakan warna yang berlebihan. Hal yang kedua yaitu pendengaran. Pendengaran berkaitan dengan suara dan telinga kita. Maksud dari suara yaitu suara yang dihasilkan oleh komputer. Dengan pendengaran, informasi yang diterima oleh mata akan lebih lengkap dan akurat. Kebanyakan manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Selain frekuensi, suara dapat bervariasi dalam hal kebisingan atau loudness. Suara bisikan mempunyai tingkat kebisingan 20 dB. Percakapan biasa mempunyai tingkat kebisingan 50 dB sampai 70 dB, sedangkan kebisingan lebih dari 140 dB dapat menyebabkan kerusakan telinga. Suara ini dapat dijadikan sebagai salah satu penyampaian informasi, akan tetapi hal itu dapat menjadikan manusia cepat bosan, sehingga penggunaan suara dalam antarmuka perlu pemikiran khusus dan seksama.
Selanjutnya, hal yang ketiga yaitu sentuhan. Sentuhan berkaitan dengan kulit manusia yang berfungsi untuk mengenali lingkungan manusia melalui rabaan. Sentuhan memberikan umpan balik atas lingkungan dan juga indera kunci bagi mereka yang mempunyai kekurangan pada penglihatan. Sentuhan merupakan stimulus yang diterima melalui kulit, seperti mechanoreceptors, yaitu panas dan dingin atau suhu, thermoreceptors, yaitu sakit, nocioreceptors, yaitu tekanan, baik terus-menerus ataupun spontan. Sensitivitas sentuhan berhubungan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem, baik melalui media inputan maupun media keluaran. Misalnya, keluhan pada saat menggunakan papan ketik yang harus dilakukan penekanan yang cukup besar atau malah terlalu ringan. Untuk user yang sedang terbiasa menggunakan papan ketik atau keyboard, bisa mengetik huruf-huruf tanpa harus melihat keyboard karena user tersebut sudah tahu di mana jari-jari harus ditempatkan. Kemudian sentuhan pada mouse barangkali juga akan terasa nyaman seperti menyentuh tombol pada papan ketik, yaitu apabila kita merasakan sensasi-sensasi sentuhan. Sebab setiap mouse yang memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang sedikit saja ketika digerakkan, printernya sudah melakukan perpindahan, dan juga sebaliknya, ada yang harus kita gerakkan berkali-kali baru dia berinteraksi. Kemudian, bagi Anda yang mungkin memiliki kebiasaan memakai tangan kiri atau kidal, sepertinya juga akan berpengaruh ketika Anda memegang atau mengendalikan mouse. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Anda cukup memindahkan mouse ke sebelah kiri monitor, sebab kebanyakan kini meletakkan mouse sebelah kanan monitor. Selain itu, juga dapat merubah fungsi tombol pada mouse. Cukup dengan membuka My Computer, pilih Control Panel, kemudian pilih mouse. Nah, di situ kita dapat memilih atau merubah fungsi tombol mouse. Selanjutnya yaitu aspek ergonomi dalam interaksi manusia dengan komputer. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem, serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Ergonomik merupakan suatu bidang studi yang menangani perancangan kegiatan dan tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia dan limitnya, serta faktor kenyamanan kerja seperti kenyamanan dari segi anatomi, psikologi, manajemen, tata letak ruang, dan peralatan yang mudah dijangkau bagi manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Faktor ini sering terjadi bagi pekerja yang harus duduk terpaku secara berjam-jam. Contohnya, operator telepon, penjual tiket, operator komputer, tukang ketik, atau typist. Adapun hal-hal dalam ergonomik, yang pertama yaitu kenyamanan dalam menjalankan aktivitas. Yang kedua yaitu keseimbangan dari semua aspek. Yang ketiga yaitu aspek menggambarkan suasana kerja yang familiar. Yang keempat yaitu ruangan artistik. Yang kelima yaitu lingkungan yang meningkatkan hasil kerja. Dan yang keenam yaitu keserasian dari tata letak pencahayaan, perilaku, sistem yang familiar,
dapat meningkatkan pengembangan organisasi. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan gambar bagaimana saya berinteraksi dengan komputer saya di kamar saya. Dari sudut kiri, menurut saya, pandangan saya ketika berinteraksi dengan komputer dari sisi kiri ini adalah sudah nyaman karena tempatnya cukup luas dan pandangan saya ke komputer cukup jelas. Selanjutnya dari sudut kiri dan sudut kanan. Menurut saya, pandangan saya ketika berinteraksi dengan komputer dari sisi kanan ini adalah sudah nyaman juga, dan pandangan saya ke komputer cukup jelas, sama seperti dari sudut kiri. Selanjutnya pada sudut atau sisi bagian depan. Menurut saya, pandangan saya ketika berinteraksi dengan komputer dari sisi depan ini adalah saya merasa kurang nyaman karena layar laptop saya agak kurang jelas dikarenakan pantulan cahaya dari lampu. Selanjutnya dari sisi bawah. Menurut saya, pada sisi bawah ini saya merasakan kurang nyaman dikarenakan ketika pandangan saya berada pada sisi bawah, saya hanya bisa melihat meja, keyboard laptop, mousepad, kursi, dan lantai rumah saya. Saya juga kurang jelas melihat layar laptop saya. Selanjutnya dari sisi atau bagian belakang. Menurut saya, pandangan saya ke laptop kurang jelas dikarenakan saat saya berinteraksi dengan komputer, saya berada dalam posisi membelakangi laptop yang saya gunakan. Terima kasih.